Shalom Jemaat GKI dan juga simpatisan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Salam kenal, saya Penatua Esther Novaria, sekarang melayani dan berproses sebagai calon pendeta di GKI Kebumen. Hari ini kita mau sama-sama memulai hari dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita membaca dari Mazmur 90 ayat 15 sampai 17. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu, dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar di hari kelima tahun 2022? Semoga sehat-sehat dan sukacita selalu ya. Tidak terasa ya, sekarang sudah tahun 2022. Tahun lalu di tanggal ini, saya tidak di GKI Kebumen. Saya masih di rumah, saya masih sibuk merawat mama saya yang sedang sakit karena serangan jantung. Waktu itu dokter berpesan agar mama saya dibantu menjaga pola hidupnya supaya lebih seimbang. Makan makanan yang dikonsumsi harus gizinya seimbang. Waktu bergerak, waktu beristirahat harus seimbang. Keseimbangan itu akan membantu tubuhnya pulih lebih cepat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semenjak itu saya sangat akrab dengan kata seimbang. Dengan kondisi seimbang. Ketika tubuh kita sakit, itu menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang sedang tidak seimbang dalam diri kita. Entah gizi yang ada dalam tubuh kita, ataupun mungkin waktu bekerja dan waktu istirahat sedang tidak seimbang. Atau juga beban pikiran dan juga waktu untuk mencari hiburan tidak cukup, tidak seimbang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita juga melihat ada pesan dari pemazmur dalam doanya kepada Allah tentang keseimbangan. Pemazmur berdoa kepada Allah agar ia diberi sukacita seimbang dengan waktu-waktu di mana ia mengalami kesusahan. Jika kita cermati, doa ini sebenarnya memuat pesan yang mendalam. Pemazmur tidak meminta Allah untuk menghilangkan beban-beban hidupnya ataupun kesusahan. Pemazmur justru meminta agar diberi sukacita yang seimbang dengan kesusahannya. Pemazmur meminta sukacita yang seimbang, bukan sukacita yang lebih banyak dari kesusahan, bukan sukacita yang melimpah-limpah yang memenuhi kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya sendiri ketika membaca ini rasanya tertusuk. Kayaknya saya masih lebih sering meminta kepada Tuhan untuk hidup yang mulus-mulus saja, yang lurus-lurus saja. Tapi ternyata itu menurut saya tidak pas. Apa yang pemazmur katakan di dalam doanya mengingatkan kita bahwa kehidupan yang Tuhan berikan sudah ada di dalamnya kesusahan dan juga kesukacitaan. Kita harus belajar untuk menerima keduanya. Pemazmur tidak menolak kesusahan. Pemazmur menerima, mengakui, dan ketika kesusahan itu ada di dalam hidupnya, ketika ia menghadapi kesusahan itu, ia justru semakin ingat untuk meminta pertolongan Tuhan, untuk memohon sukacita yang seimbang. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, percayalah bahwa kesusahan sama dengan sukacita. Di dalamnya Allah mampu menghantarkan pesan untuk diri kita, untuk pertumbuhan iman kita. Untuk itu, mari belajar berdoa seperti pemazmur. Mari belajar menerima kesusahan dan juga memohon sukacita kepada Tuhan dengan seimbang. Kalau waktunya bergumul,
menghadapi kesusahan, ya hadapi bersama dengan Tuhan. Tentu setiap hari ada saja hal-hal yang kita gumulkan. Ada saja kondisi-kondisi orang-orang yang membuat hati kecewa, yang menyulitkan pikiran kita. Tetapi saya yakin juga setiap harinya ada saja hal-hal yang bisa membuat kita bersuka cita. Kiranya hari ini kita sama-sama belajar dikuatkan oleh Tuhan untuk mau menikmati kehidupan, baik bagian sukacita dan juga bagian kesusahan. Kiranya di dalam segala kesukacitaan kita bersyukur bersama dengan Tuhan. Dan di dalam segala kesusahan kita mau berjuang juga bersama dengan Tuhan. Kalau hidup sedang baik-baik saja, itu juga dinikmati. Jangan diada-adain pergumulannya. Segala kesukacitaan patut kita nikmati. Sama ketika kita juga menghadapi kesusahan dan harus menghadapinya. Kalau kata anak zaman sekarang, jangan overthinking. Jangan berpikir terlalu berlebihan. Waktunya bersukacita, kita bersukacita. Waktunya bergumul, kita hadapi bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong Bapak Ibu Saudara untuk beriman secara seimbang. Untuk terus bergumul, bersyukur, bersukacita, dan menghadapi segala tantangan hidup di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk senantiasa bersyukur karena kesukacitaan yang Engkau beri. Mampukan kami juga untuk mau menerima dan menghadapi segala tantangan kehidupan di dalam pertolongan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, semua itu pasti Tuhan pakai untuk menumbuhkan diri kami agar dapat beriman dengan seimbang. Terus mau percaya pada kehendak Tuhan, terus mau mendekatkan diri pada Tuhan, sekaligus mau terus berjuang menghadapi segala tantangan kehidupan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.